Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan membawakan materi tentang stenosis katup mitral. Kelompok 9 ini beranggotakan Siblia Korihati NIM 035, Lulus Adatus NIM 036, Brika Rerabara NIM 037, dan Aisyah Lutfi Hafida NIM 038. Simak baik-baik ya penjelasan dari kami. Ada yang tahu nggak sih apa itu mitral stenosis? Oke, kita jelasin ya. Oke, jadi mitral stenosis adalah suatu kondisi penyempitan katup mitral pada jantung. Akibatnya peredaran darah bersih yang kayak oksigen ikut terganggu. Kondisi ini menyebabkan atrium atau serambi kiri jantung memompa lebih keras untuk mengalirkan darah ke bagian ventrikel atau bidi sebelah kiri. Dan apabila serambi kiri tidak dapat mengalirkan darah sampai habis dengan baik dari sana, darah akan kembali ke bagian sebelah kanan jantung, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan cairan pada paru-paru. Penyempitan katup mitral bersama dengan regulasi katup mitral dan prolapse katup mitral merupakan 3 penyakit katup mitral yang paling umum. Selanjutnya adalah faktor resiko. Untuk faktor resiko dari katup mitral yang pertama adalah riwayat demam rematik. Jadi, itu adalah kumpulan bakteri langka yang memicu reaksi kekebalan tubuh. Jadi, saat mencoba melawan infeksi tubuh akan melepaskan antibodi yang tidak sengaja menyerang sel sehat, termasuk sel-sel otot jantung. Yang kedua, ada wanita dan lansia. Jadi, wanita 2-4 kali lipat dibandingkan pria. Itu beresiko. Yang selanjutnya untuk lansia, dia itu otot jantung dan sistem sirkulasi tubuhnya akan lemah dan telah menua. Yang ketiga ada lupus. Yang keempat ada kelainan jantung bawaan. Jadi, masalah jantung yang ada di sejak lahir, gangguan ini dapat terjadi pada dinding jantung dan pembuluh darah jantung. Yang kelima ada infeksi saluran tenggorokan. Selanjutnya diagnosis. Biasanya pada kasus stenosis katup mitral diketahui dari pemeriksaan fisik, dokter bisa mendeteksi kelainan katup yang biasanya menyebabkan timbulnya suara murmur atau bising di jantung pada pemeriksaan tersebut. Lalu pemeriksaan penunjang dengan ekokardiogram juga diperlukan untuk memastikan adanya kelainan jantung. Pemeriksaan tersebut menggunakan gelombang suara untuk menggambarkan impresi jantung. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti sinar X, CT scan, dan MRI juga sangat diperlukan. Apa aja sih manifestasi klinis dari stenosis katup mitral? Yuk kita simak. Pertama, ada kesulitan bernafas. Biasanya itu terjadi saat berbaring. Biasanya juga dirasakan bersamaan dengan rasa lelah yang berlebihan, dan itu merupakan tanda-tanda dari gagal jantung. Lalu, selanjutnya ada detak jantung yang tidak teratur dan terasa cepat. Itu merupakan tanda fibrilasi atrial jantung. Selanjutnya ada sakit dada dengan intensitas sakit yang sedang, lalu ada batuk yang berat, kadang-kadang disertai mengeluarkan dahak yang berdarah, lalu ada kaki yang bengkak, biasanya terjadi pada pergelangan kaki, lalu ada infeksi saluran pernafasan, itu seperti bronkitis. Yang selanjutnya mengenai komplikasi dari mitral stenosis. Ada apa aja sih komplikasi dari mitral stenosis itu? Nah, yang pertama itu ada hipertensi pulmonal yang terjadi ketika peningkatan rata-rata tekanan arteri pulmonal lebih dari sama dengan 25 mmHg pada saat istirahat. Nah, presentasi kejadian hipertensi pulmonal ini meningkat seiring dengan bertambahnya derajat stenosis pasien. Lalu hipertensi pulmonal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan atrium kiri yang persisten sebagai akibat dari penyempitan pada katup mitral. Nah, hal tersebut itu kemudian akan menyebabkan peningkatan tekanan vena pulmonal dan kapiler pulmonal secara pasif, yang pada akhirnya akan menimbulkan hipertensi arteri pulmonal. Nah, yang kedua itu ada fibrilasi atrium yang disebabkan karena penurunan stabilitas elektrik atrium kiri akibat peningkatan tekanan atrium kiri kronik. Nah, gangguan pada kontraksi atrium fibrilasi atrium ini menyebabkan aliran darah di dalam atrium kiri menjadi lebih statis, dan hal ini menjadi salah satu faktor utama terbentuknya trombus atrium kiri yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti tromboemboli. Lalu selain itu juga ada gagal jantung, stroke, kerusakan otot jantung, penggumpalan darah, endokarditis, dan tumbuh yang lemah. Itu mengenai pencegahan dari mitral stenosis. Ada apa aja sih yang bisa kita lakuin biar kita itu nggak terkena mitral stenosis?
Yang pertama itu mencegah terjadinya penyakit yang dapat merusak katup jantung, misal demam rematik yang dapat dicegah dengan menangani infeksi streptococcus sesegera mungkin. Lalu yang kedua, segera menemui dokter jantung jika mengalami gejala dari kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada katup jantung. Lalu yang ketiga, pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau check up secara rutin dapat mendeteksi adanya masalah pada jantung sedini mungkin sebelum terjadi kondisi yang lebih parah. Lalu menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, beristirahat dengan cukup, menghindari rokok, dan diet makanan yang baik bagi kesehatan jantung. Jadi tata laksana dari mitral stenosis itu pertama metode percutaneous balloon valvotomy. Itu merupakan metode minimal invasif. Jadi pada pelaksanaan stenosis mitral karena hanya membutuhkan sedikit bagian tubuh untuk dibuka. Nah, pada stenosis mitral itu balon valvotomy atau namanya itu percutaneous balon valvotomy merupakan treatment standar bagi pasien dengan gejala yang sedang sampai berat yang morfologi katupnya masih baik. Nah, jadi percutaneous balon valvotomy direkomendasikan bagi pasien asimptomatik dengan stenosis mitral sedang yang mengalami obstruksi katup mitral hingga menyebabkan hipertensi pulmonalnya dengan tekanan sistol paru lebih besar dari 50 mmHg. Lalu ada selanjutnya MVR gampangnya, atau mitral valve replacement. Nah, ini prosedur operasi jantung yang dilakukan untuk mengganti katupnya aja mitral pasien yang sudah nggak bisa diperbaiki dengan katup jantung buatan. Tapi pada katup mitral bertujuan untuk mencegah agar nggak komplikasi atrial fibrilasi AF namanya, dan mencegah emboli yaitu dengan obat yang namanya itu beta blocker C. Beta blocker ada C channel blocker dan antikoagulan serta diberi digoxin. Nah, berfungsi untuk mengontrol kecepatan kontraksi ventrikel. Ini menurut Bono 2006. Dari materi yang kami sampaikan tadi, kami mengambil sumber dari Jurnal Kesehatan Andalas dengan judul Profil Penderita Stenosis Mitral Reumatik di RSUP Dr. M. Jamil Padang tahun 2012-2016, lalu pada A Textbook of Cardiovascular Medicine yang diterbitkan oleh Elsevier Saunders. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 9. Saya perwakilan dari kelompok 9 minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.